Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abah Zidan di channel Bung Asfi. Pemirsa, hari ini kita sedang bersama Ustadz Dede Surahman. Beliau adalah aktivis mubalik, juga penggerak dakwah di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis. Beliau punya latar belakang, nah ini dia. Beliau penggemar tasawuf. Nah, ini salah satu kitab yang beliau perdalam. Tapi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang situasi terakhir umat Islam terkait dengan gerakan Islam internasional, kemudian terkait dengan COVID-19 dan politik Islam. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dulu. Kira-kira apa nih yang menjadi perhatian Ustadz Dede? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini lagi ramai masalah duhon nih, katanya tanda-tanda apa ya yang akan muncul di bulan Ramadan ini. Kira-kira apa nih pembaca kita penonton kita pengen tahu nih, seputar duhon itu tanda apa ya Pak? Pertama, terkait dengan dukhon itu sendiri, para ulama artinya ini wilayah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis tentang dukhon itu adalah hadis yang lemah, bahkan sampai dikatakan hadis maudhu, hadis yang palsu, sehingga dengan demikian mereka menganggap bahwa dukhon ini sesuatu yang tidak perlu diperhatikan, tidak perlu menjadikan dasar atau jadi argumen karena lemahnya hadis, bahkan dikatakan palsu. Tapi sebagian ulama lagi, meskipun hadis yang dhaif, tapi ada faktor-faktor pendukungnya, ya diantaranya seperti asar perkataan dari para salaf soleh, kemudian juga kajian yang sebagaimana yang kita ketahui dari NASA bahwa jatuhnya meteor dari langit ini diperkirakan memang akan jatuh pada hari Jumat. Bahkan NASA mengatakan di dalam analisanya ini sekitar pada subuhan jam 5. Itu kalau boleh ini kan dari keterangan riwayat, duhon itu sebagai pertanda alam atau pertanda mau kiamat. Duhon ini adalah merupakan bagian daripada tanda kiamat kubro. Jadi kaitan dengan tanda kiamat kubro yang mengindikasikan bahwa ketika tanda kiamat kubro itu keluar, berarti terjadinya kiamat ini sudah teramat dekat. Dan susunan jadi kejadian tentang tanda kiamat kubro ini belum ada yang nas yang qat'i yang tersusun demikian runtut. Jadi bisa saja itu muncul matahari dulu, bisa saja kemudian daba, bisa saja juga kemungkinan yang pertama muncul sebagai tanda kiamat kubro itu adalah tufan. Jadi karena tidak ada nas yang qat'i yang mengurut mana yang pertama kali muncul sebagai tanda kiamat kubro. Jadi bisa saja duhon ini kalau memang betul terjadi, duhon ini tanggal 15 Ramadan sebagaimana telah diviralkan, ini mungkin saja itu sebagai tanda kiamat kubro yang tetap. Dan setelah itu akan muncul tanda-tanda kiamat kubro yang lainnya dalam waktu yang berdekatan. Terus kaitannya dengan ini, itu kan tanda alam, kaitannya dengan sesama manusia kan kelihatannya di Timur Tengah di mana-mana ini kan terjadi pertikaian, bagian dari itu. Jadi sebetulnya segala sesuatu itu sudah terjadwalkan, sudah tersenariokan, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memiliki jadwal-jadwalnya yang pasti bakal terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam periodisasi ini ada dikatakan dengan zaman nubuah, ada khilafah alam Nabi nubuah, kemudian bukan adon, kemudian bukan kedia, kemudian kembali lagi nanti kepada khilafah alam Nabi nubuah. Nah sekarang ini adalah di babak di periode mulkan jabiyah, zaman daripada kerusakan, dan kerusakan ini akan menggelinding kemudian sampai kepada puncaknya. Nah baru ketika kerusakan sudah sampai pada puncaknya, ini pertanda perbaikan akan datang. Jadi terang itu muncul ketika gelap sudah pada puncaknya. Jadi belum akan muncul terang sebelum gelap semua puncaknya. Nah ini sedang berjalan ke arah sana, ke arah pada puncak kerusakan. Ini gejala-gejala sudah kita rasakan dan kita saksikan. Jadi
kondisi seperti itu. Jadi wajar lah kalau kita melihat sekarang ini dengan berbagai macam kejadian-kejadian, bahkan kejahatan-kejahatan yang boleh katakan sudah mulai batas, karena sudah banyak mengorbankan sekian ratus juta orang, kemudian juga melumpuhkan perekonomian dan berbagai macam dampak-dampak yang menyengsarakan yang lainnya. Ini sudah sangat melampaui batas, dan biasanya ketika kejahatan manusia sudah melampaui batas, ini pertanda azab Allah akan mulai turun, dan bisa saja azab itu merupakan kembali lagi kepada Tuhan tadi. Ini merupakan balasan Allah Subhanahu Wa Taala karena kejahatan sudah luar biasa, sudah diambang batas dengan adanya kondisi seperti sekarang ini. Indonesia ini kan ada kegiatan baru seperti lumpuh, gimana cara pandang kita Jadi pertama, di dalam kita memandang suatu persoalan, kita harus membedakan diri dengan yang lain. Artinya kita sebagai seorang muslim, cara pandang kita juga harus dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang seorang muslim, bukan daripada sudut pandang sekuler. Jadi kita memandang segala persoalan itu dari aspek keislaman, dari aspek keimanan. Tidak boleh lebih daripada itu, tidak boleh keluar daripada itu. Jadi kalau kita lihat dari aspek keimanan, dari kacamata Islam, bahwa kejadian atau kondisi yang sekarang terjadi ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Karena bagaimanapun kuatnya sebuah keinginan atau sebuah rekayasa, sebuah makar, apabila tidak Allah berkehendak, maka tidak akan terjadi. Jadi tetap ini apa yang terjadi ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita menyatakan seperti itu, yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita ridho bil qadar. Kita senantiasa berlapang dada menghadapi semuanya ini. Jadi tidak ada istilahnya menggerutu, tidak ada istilahnya aral atau apa yang memperlihatkan ketidakridhoan kita terhadap takdir Allah ini, karena sudah takdir. Jadi bagaimana kita ridho. Yang kedua, bagaimana kita bersikap husnuzon billah. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di balik kondisi, di balik kejadian ini sebetulnya ada hikmah-hikmah untuk kebaikan kita semua. Yang mungkin sebagian hikmahnya terungkap, tetapi yang tidak untuk kemungkinan sebagian besar belum terungkap hikmah di balik kejadian ini. Yang jelas, yang perlu kita lakukan ini merupakan suatu momen, suatu media untuk kita semakin introspeksi diri kita. Karena apa yang terjadi ini sebetulnya adalah merupakan karya kita, buah tangan kita, akibat daripada perbuatan kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Sudah jelas bahwa kerusakan di daratan, di lautan ini bima kasabat aydina adalah diakibatkan oleh tangan-tangan daripada manusia. Jadi saatnya lah kita ini introspeksi diri, mengintrospeksi diri bahwa apa yang terjadi ini adalah akibat dari perbuatan kita. Sering saya analogikan bahwa apa yang datang dari atas itu adalah sebagaimana yang datang daripada bawah. Seandainya yang kita lempar dari bawah ini adalah batu, maka yang datang dari atas pun adalah batu. Jadi artinya ini rumus aksioma. Apa yang datang dari Allah ini, apa yang datang daripada kita. Seandainya yang datang dari kita ini adalah kebaikan, keimanan, ketakwaan, maka yang datang daripada Allah pun adalah kebaikan, rahmat, barokah, maghfirah. Tapi apabila yang datang dari kita kepada Allah ini adalah keburukan, maka yang datang dari Allah pun adalah keburukan, bencana, musibah, seperti kejadian sekarang ini. Jadi ini merupakan bukti bahwa selama ini kita sudah banyak meninggalkan Allah, sudah lalai daripada Allah, sudah banyak kita berbuat maksiat kepada Allah. Ini hasilnya. Jadi terkait dengan apakah ini ujian ataupun azab, ini tergantung. Karena yang namanya musibah itu, yang namanya sesuatu yang membuat madarat itu tidak hanya datang kepada orang yang tidak soleh, tidak hanya datang kepada orang yang berbuat maksiat, tidak hanya datang kepada orang kafir saja. Jadi itu bisa juga datang kepada orang yang soleh, bisa datang kepada orang yang taat, orang yang beriman. Ini tentunya berbeda. Kalau kepada orang yang soleh bukan azab itu, tapi ini merupakan ujian untuk lebih meningkatkan lagi kesolehan
kesolehannya, untuk lebih meningkatkan lagi ketaatannya. Tapi juga bisa di samping ujian, di samping azab juga merupakan teguran, peringatan. Ini terhadap orang yang beriman, tetapi dalam keadaan lalai, sedang dalam keadaan berbuat maksiat, maka ini adalah merupakan teguran agar sadar dari kelalaiannya, agar sadar daripada kemaksiatannya, bertobat kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un dalam ayat kata agar kembali kepada Allah SWT. Jadi bisa ada kemungkinan azab, bisa kemungkinan ujian, dan bisa kemungkinan juga teguran atau peringatan. Nah, kita ini sekarang sepertinya kepada orang beriman seperti kita sekarang ini adalah merupakan peringatan, teguran untuk kita introspeksi, kita memperbaiki diri kita, bertobat, kemudian kita bersegera berlari menuju Allah. Ya, pemirsa, jadi maksudnya di satu kita bersama kita akan kembali. Jadi gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya sebetulnya kita tidak mesti harus khawatir, tidak mesti harus ketakutan apalagi kita sampai panik terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Sebetulnya apabila dibandingkan dengan musibah agama, musibah yang menimpa agama maksudnya, ini adalah musibah kecil. Corona adalah musibah kecil, termasuk benturan daripada meteor yang akan jatuh nanti pun, yang diprediksi akan jatuh, itu juga musibah kecil. Musibah besar itu manakala kita meninggal dunia, kita dalam keadaan tidak iman, meninggal dunia kita dalam keadaan sedang tidak taat kepada Allah, meninggal dunia kita sedang dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, itu musibah besar. Itu musibah besar. Karena kalau kita kena corona tapi dalam kita taat kepada Allah, dalam kita sedang berzikir kepada Allah, rasa sakit dengan corona itu ya selesai dengan kematian, yang kesananya tinggal kebahagiaan, tinggal ketenangan. Tapi sebaliknya, meninggal misalnya dengan tidak kena musibah, tidak kena corona, meninggal dalam keadaan sedang baik-baik di ruangan yang ber-AC, dalam keadaan nyaman, tapi dalam keadaan tidak taat kepada Allah, dalam keadaan kita sedang lalai kepada Allah, dalam keadaan sedang berbuat maksiat, maka kenyamanannya itu selesai dengan matinya. Kesananya adalah siksa demi siksa, beruntun di alam barzah, dalam masa dan sebagainya. Jadi sebetulnya musibah yang paling besar ini adalah musibah yang menimpa agama, musibah yang menimpa keimanan kita, musibah yang menimpa keselamatan kita. Nah, ketika kita mati dalam keadaan tidak buat iman, tidak buat Islam, mati dalam keadaan sedang maksiat, mati dalam keadaan sedang lalai, ini adalah musibah. Dan ini seharusnya yang harus kita takutkan daripada corona dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Ustaz. Bincang-bincangnya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.